Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rosdia Latifah, mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan hari ini, kita akan bahas tentang logika formal. Apa sih logika formal? Pasti banyak kan dari teman-teman semua yang belum tahu mata kuliah ini, ya kan? Nah, Mimin kasih tahu nih. Mari kita akan mempelajari dahulu apa itu logika. Logika berasal dari bahasa Latin logos yang berarti perkataan. Istilah logos secara etimologis sebenarnya diturunkan dari kata sifat logike yang berarti pikiran atau kata. Sedangkan istilah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja nakota yang berarti berkata atau mengucap. Dari kata logos kemudian diturunkan menjadi kata sifat logis yang berarti masuk akal atau sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Logika bisa juga didefinisikan sebagai teori penyimpulan yang berlandaskan pada suatu konsep yang bisa dinyatakan dalam bentuk kata, istilah, maupun sebuah himpunan. Objek material atau material logika adalah penalaran atau cara berpikir. Dengan berpikir, manusia mengolah dan mengerjakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dengan mengolah dan mengerjakannya ini, terjadi dengan mempertimbangkan, menguraikan, membandingkan, serta menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya. Kebenaran logika tidak dapat ditemukan dan diuji secara empiris, tetapi kebenaran diuji secara akal. Objek logika menurut Muhammad Zainuddin terdiri atas dua bagian. Yang pertama, objek material, yaitu penalaran atau cara berpikir. Yang kedua adalah objek formal, yaitu hukum, prinsip, dan asas. Logika formal adalah cabang dari logika itu sendiri. Logika formal adalah sebuah ilmu pengetahuan besar tentang sistem proses berpikir. Pemikir-pemikir Yunani kuno awallah yang menemukan metode berpikir ini. Tugas logika formal dilanjutkan oleh logika material. Yang pertama, penyimpulan itu tepat apabila dalam putusan yang diharuskan ditarik kesimpulan sesuai dengan kaidah. Yang kedua, penyimpulan itu benar apabila kesimpulan menurut kaidah ditarik dari putusan yang benar. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, semua manusia pasti akan mati disebut sebagai premis mayor. Yang kedua adalah Adam adalah manusia disebut dengan premis minor. Dan yang ketiga adalah kesimpulannya, yaitu Adam pasti akan mati. Berikut adalah pembagian logika yang ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama adalah ditinjau dari aspek kurun waktunya. Maka logika dibedakan menjadi dua, yaitu logika tradisional dan logika modern. Yang kedua, ditinjau dari aspek orangnya. Maka logika dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu logika Plato dan logika Aristoteles. Yang ketiga, ditinjau dari segi alirannya, dibedakan menjadi logika eleatik dan logika intuisionistik. Manfaat logika. Yang pertama, logika akan memberikan pertolongan pada individu dalam mengembangkan pola berpikir secara lurus dan benar. Yang kedua, logika membantu pikiran manusia untuk menyelaraskan prinsip-prinsip abstrak yang ada atau yang diterapkan pada semua disiplin ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah logika merupakan kunci atau jembatan ilmu pengetahuan. Manfaat selanjutnya adalah logika akan menambah daya kekuatan atau kemampuan individu dalam berpikir.
Dan manfaat logika yang kelima adalah logika dapat mengembangkan kemampuan imajinatif. Nah, itu dia teman-teman mata kuliah yang dinamakan dengan logika formal. Semoga penjelasan ini bisa menjadikan hasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua, yang semula tidak tahu menjadi tahu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon koreksinya ya teman-teman. Tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.